la tu'ti kullaka. Ya, artinya apa? Ilmu nggak bakal memberikan segalanya kepada engkau sampai engkau memberikan segala-galanya untuk ilmu. Kalau kita setengah-setengah terhadap ilmu, ya malas-malasan terhadap ilmu, maka ilmu itu nggak bakal nyamperin kamu. Tapi sebaliknya, kalau kita all out terhadap ilmu, ya all out terhadap ilmu, maka ilmu itu akan all out kepada kamu. Bahkan kata para ulama, ilmu itu seperti anak gadis perempuan, ya anak gadis perempuan. Dia nggak mau kalau setengah-setengah. Dia hanya ingin dihibah, dilamar olehmu. Ketika apa? Ketika engkau memberikan segalanya untuknya atau untuk ilmu. Ya. Jadi terus ingat-ingat satu lagi, teman-teman. Ada salah satu makalah dalam bahasa Arab, al-madad biqadril istimdad. Al-madad, limpahan nur, limpahan ilmu, ya tidak, atau limpahan nur atau limpahan ilmu itu sesuai dengan apa? Dengan kesiapan. Kalau kesiapan kita matang 100%, ya maka kita akan mendapatkan 100%. Kalau persiapan kita 10%, ya kita dapat 10%. Kita hanya akan mendapatkan sesuatu yang memang kita persiapkan, gitu. Jadi jangan lu berbicara ilmu laduni, jangan lu berbicara ilmu ini, nggak usah, itu kejauhan, ya. Ya itu kejauhan. Ya persiapan dulu ilmu seperti ini, ya. Agar apa? Ruang penyimpanan kolbu itu nanti besar, sehingga mampu menangkap ilmu-ilmu seperti itu, ya. Menangkap ilmu-ilmu seperti itu. Jadi saya dulu yang nggak pernah diajarin ilmu laduni sama guru, nanti kamu nggak usah belajar, yang penting kamu zikir, yang penting kamu sholat, nanti dapat ilmu laduni. Enggak, guru saya nggak seperti itu. Kamu ngaji, kamu serius, kamu mujahadah, kerahkan segala-galanya untuk ilmu, maka itu bonus dari Allah, namanya mauhibah, pemberian dari Allah, namanya ilmu huduri atau ilmu laduni, itu bonus. Nah kita menyibukkan ingin mendapatkan ilmu laduni, persiapannya nggak ada, ya bohong namanya. Jadi ilmu laduni itu gelar, teman-teman, gelar. Kita kuliah dulu nih, baru dapat gelar. Nah ini kita pengen gelarnya, nggak mau kuliah, ya gimana? Ya, kita pengen gelarnya tapi nggak mau kuliah, dan ditanya sama orang gimana? Nggak ngerti apa skripsinya, siapa dosen pembimbingnya, ya kita nggak ngerti, ya berarti bohong kuliahnya. Seperti itu, teman-teman, ya. Ya, jadi jangan mau disibukkan oleh hal-hal seperti itu, gitu ya. Jadi tasawuf itu sesuatu yang realistis, bukan sesuatu yang bombastis, yang meninabobokan kita, bukan. Makanya para pejuang muslim, ya, para pejuang muslim, para pejuang di Indonesia itu kan kebanyakan orang-orang tasawuf. Oke. Kenapa? Karena realistis, memandang realita yang ada harus bagaimana. Maka disebut para sufi itu apa? As-sufi ibnu waqtihi. Sufi itu adalah anak sang waktu. Artinya mereka tahu harus apa dalam waktu seperti ini, harus bagaimana dalam kondisi seperti ini. Ya, kadang banyak berseliweran di TikTok itu yang nulisnya juga bodoh, ngedengar bodoh, teman-teman, tentang laduni lah, tentang mukasyafah, tentang musyahadah, gitu ya. Ya gitu-gitu, jangan lo dikipul-kipulin seperti itu. Maka kalau di grup kita nih ya, dilarang ngirim-ngirim kayak gitu, jangan dulu lah, jangan dulu, oke? Karena itu bisa meninaburkan kita, teman-teman. Jadi kita masuk dalam halu ya spiritual, itu bahaya banget dalam perjalanan kita. Jadi kita menginginkan sesuatu yang ekspres, ya. Tasawuf itu ya dulu itu dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kesibukan tinggi dalam umat, para raja, para menteri, itu yang memegang tasawuf. Contoh bisa di Banten, Sultan Maulana Hasanuddin itu pemegang thariqah dan sekaligus pengajar kitab Insan Kamil. Apakah mereka hanya diam di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, nunggu laduni gitu kan? Enggak, mereka berjuang untuk umat, berjuang untuk masyarakat saat itu, gitu. Ya jangan mau dikipul-kipulin. Oke teman-teman, sampai situ ada yang bertanya dulu? Ya kalau ngaji di sini harus siap-siap kena karet gitu ya, sakit sini di
Soalnya kenapa? Karena kalau kita langsung berbicara karoma, berbicara kayak gitu tuh bahaya. Jadi teman-teman, jadi nanti ada pengkultusan ya, pengkultusan, akhirnya sibuk pada logo, sibuk pada apa? Sibuk pada kebesaran guru, sibuk pada wirid, sibuk pada kayak gitu-gitu yang tidak esensial ya, sibuk pada hal-hal yang tidak substansial. Jadi yang harusnya tarekat itu, yang harusnya sebenarnya tasawuf itu memberikan apa ya, ibadah, meroketkan diri kita untuk sampai kepada Allah, malah mandek gitu ya, malah mandek. Jangan sampai seperti itu. Makanya banyak tasawuf kayak tarekat kayak disalah pahami gitu ya. Ya disalahpahami oleh orang-orang syariat. Kenapa ya? Salah orang-orang tarekatnya juga kadang-kadang, salah orang-orang tasawufnya juga kadang-kadang gitu. Gitu. Ya, jadi nanti malah halus, pranatural dan lain sebagainya. Nanti berbicara inilah, berbicara apa namanya? Oh, dalam diri kamu itu ya, dalam kamu itu ada khodam, ini khodam dari zaman Pajajaran, kamu dijagain sama ini ya, kamu sudah aman insya Allah ya, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ngandalin sesuatu yang aneh lah, kayak gitu-gitu ya, jangan terperangkap sampai sama seperti itu. Oh, ini khodam kamu adalah Jenderal Tieng Peng, atau Jenderal Tieng Peng itu, atau khodam kamu adalah kucing gitu. Kayak gitu-gitu nanti jadi halu ya. Kenapa? Karena nggak berjalan. Jadi seperti air yang tidak berjalan kan bau gitu ya. Seperti halnya manusia yang tidak berjalan ya, nanti bau gitu. Air mau kayak gitu-gitu teman-teman, ini banyak kayak gitu-gitu ya. Nanti diisilah segala macam. Nomor satunya tadi apa Pak Ustaz? Ijtinabu anil qarinishu. Nah, ijtinabu anil qarinishu. Pak Ustaz, tadi doanya boleh di-share. Doa yang mana ya? Lupa lagi. Nanti kalau mau masuk grup aja, nanti saya kirimin di grup aja. Ya, kirimin di grup. Semakin banyak orang semakin bagus. Oh ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak gitu. Halu itu halu semua, halu ya. Jadi orang yang memerlukan khodam berarti dia sedang sakit, dia lemah. Khodam itu membantu, oke? Jadi dia sedang lemah gitu. Dan jangan mau percaya hal-hal begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu teman-teman ya. Islam tidak mengajarkan sama sekali kayak gitu-gitu. Usah kelihatan masih enak badan. Enggak, lo udah sehat, udah sehat. Ada lagi teman-teman, kalau nggak kita lanjut ya. Usah kenapa kita menemui kehampaan terjadi perjalanan spiritual? Karena kita tidak berjalan ya, karena kita tidak berjalan maka kita menemukan kehampaan. Maka dengan adanya majlis, adanya ilmu, kita terus berjalan gitu, terus berjalan, ada lagi, jadi nggak stuck di situ, ya nggak stuck di situ. Itu penyebab kenapa dalam perjalanan spiritual kita menemukan kehampaan, ya akhirnya kita main goib, khodam, mustika, kenapa? Gitu ya, kenapa? Cuma satu jawaban, karena dia tidak berjalan. Kalau dia berjalan, dia tidak akan disibukkan oleh hal-hal seperti itu. Pak Ustaz jawab tuh yang mana? Kalau berdoa malu sekali, kenapa ya? Bagus, itu bagus. Itu bagus sebagai tahapan dalam spiritual, bagus. Dalam menanggapi kena santet gimana Ustaz? Jadi level tinggi karena level spiritual kita yang kayak gitu-gitu nggak bakal kena. Nggak bakal kena, karena itu ada di level bawah. Alamnya alam malakut, itu alam malakut. Saya mendekat semakin menjadi rumah saya terpuruk. Tadi sudah dijelaskan ya, ketika kita mendekat ke Allah namanya rujuk ila Allah, ya balik
kepada Allah, ya jangan membawa apapun. Kalau kita masih membawa amal, masih membawa harta, masih membawa aku, ya dibersihin sama Allah gitu. Saya nggak butuh itu semua, ngapain kamu bawa itu ke saya gitu. Maka dalam hikam itu jelaskan juga, iza fatahalaka wijhata minat ta'arufin ilahiyah fala tuballi in qalla amaluka. Apabila Allah membukakan pintu ma'rifah kepada Anda, menarik diri Anda menuju Allah, jangan pedulikan amal Anda yang sedikit, ya. Kenapa? Karena saat kita kembali kepada Allah, ya, ini akan menjadi hijab. Itu artinya merasa memiliki amal, ya, merasa memiliki amal itu akan dipupus sama Allah. Kita akan dibuat masuk dalam satu wahana dalam kehidupan kita yang membuat kita bingung, sebingung-bingungnya bingung, ilmu rontok, pengakuan rontok. Jadi kayak kita kembali kepada Allah dalam kondisi telanjang seperti itu. Nanti dijelaskan di kitab Al-Hikam. Nanti itu tentang karma kita lebih di sini. Terus saya harus gimana? Ya udah, ya. Jadi akang itu sedang ditarik sama Allah untuk munajat sir. Namanya munajat sir itu apa? Munajat yang lebih dalam daripada munajat verbal. Munajat sir itu munajat rasa, yang munajat rasa. Terus paket apa tuh? Di transfer aja nanti gitu ya. Benar tuh, itu paket. Oh ya, bentar. Ke ngaji gitu deh. Bentar. Izin gitu ya, Ustaz. Monggo, siap. Kami dengan ngaji, dengan pemahaman. Nggak ada teman-teman modam itu jadi percaya, udah ya jangan percaya. Kalau kita berjalan dalam kayak gini nggak ada modam kayak gitu, ya. Oke, jangan percaya kayak gitu. Number angel apa number angel. Number angel. Assalamualaikum. Ya, kita lanjutin aja teman-teman ya. Lanjutin. Nanti ada sesi ini kok, ada sesi diskusi. Nah, sekarang kita masuk kepada al-awarid. Apa itu al-awarid? Ya, awarid itu adalah halangan atau gangguan ketika kita melepas bertobat. Jadi gangguan yang ada dalam kehidupan kita setelah kita bertobat. Oke, apa saja gangguannya? Boleh dimasukin aja, masukin. Jadi insya Allah di grup ini kita akan menemukan satu kesamaan ya di antara kita, yaitu sama-sama sedang dihantam oleh takdir, ya. Jadi ada kesamaan meskipun suku kita beda, bahasa kita beda, ya agama doang yang sama kan gitu ya. Tapi ada kesamaan lain, yaitu sama-sama sedang dihantam oleh badai takdir gitu ya. Udah masuk aja, nanti kirimin nomornya. Ya. Udah gak apa-apa ya, masuk grup. Ya, jadi al-awaridu ba'da taubati, penghalang setelah kita bertobat. Yang pertama, ya satu
satu ya, yang sering muncul setelah kita hijrah ya, setelah kita tobat ya, setelah kita dapat enlightenment, setelah spiritual awakening lah. Satu nih apa, at-takabur wal ujub. Takabur dan ujub. Apa itu takabur? Takabur itu merasa diri kita lebih dari orang lain. Kalau ujub merasa diri kita spesial dibandingkan orang lain. Jadi kalau takabur memerlukan orang lain sebagai pembanding. Takabur, lihat misalnya teman-teman kita, saudara kita nggak ngaji, oh mereka adalah orang terhijab, mereka adalah orang yang tersesat, domba-domba tersesat. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan enlightenment, saya sudah tercerahkan. Ini banyak sekali teman-teman saya yang mempunyai energi rendah, memerlukan pihak orang lain untuk meninggikan diri kita. Nah kalau ujub beda, ujub itu adalah setan budek gitu. Apa itu setan budek? Dia nggak memerlukan orang lain sebagai pembanding, dia cuma merasa spesial. Ibaratnya di kepalanya itu ada karet tua, ya kalau karet itu spesial gitu kan. Jadi merasa spesial dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Nah itu namanya ujub. Takabur memerlukan orang lain. Kalau ujub tidak memerlukan orang lain, dia merasa spesial dengan sendirinya. Okay. Nah ini halangan terbesar ya dalam perjalanan seperti ini. Nah biasanya, atau bukan biasanya ya, sebenarnya kita sedang berpindah dari dosa kecil menuju dosa besar gitu ya, dari dosa kecil menuju dosa besar. Ulang tahun ya sekarang ya. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Biasanya kalau kita berada dalam ujub atau takabur, oke ya teman-teman, sebenarnya kita sedang berpindah dosa dari dosa kecil menuju dosa besar. Saat dulu kita bermaksiat, oke, sebodoh-bodohnya kita ketika kita maksiat, kita nggak pengen dilihat orang lain, kita merasa rendah, merasa hina, merasa kotor. Itu kan sifat kehambaan, oke, siap ya, merasa hina dan lain sebagainya. Tapi lucu ya, setelah kita mendapatkan enlightenment, kita merasa lebih dari orang lain. Sebenarnya kita sedang berpindah dari dosa kecil menuju dosa besar. Terhijab kita jebret gitu. Makanya nggak aneh ya, ada istilah lebih baik salah pergaulan daripada salah pengajian. Kenapa? Kalau salah pergaulan masih ngaku salah, tapi kalau salah pengajian ini yang repot. Kenapa? Ngerasa benar sendiri, menghakimi orang lain, menjustifikasi orang lain, yang lain haram lah, yang lain bid'ah lah, yang lain kafir bahkan kan gitu. Yang lain lebih parahnya lagi apa? Mampu menghalalkan darah sesama muslim gitu. Ini lebih parah lagi gitu, lebih sadis lagi gitu ya kalau kita berada di fase ini gitu. Makanya kita membutuhkan majlis untuk apa? Ya agar kita terus berjalan gitu, agar tidak terkena penyakit perjalanan seperti ini berbahaya ya. Biasanya kalau kita setelah tobat ada ujub, ada takabur, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kenapa? Satu jawabannya karena dia tidak punya guru dan tidak punya teman-teman majelis gitu ya. Jadi dia terhijab oleh bayangannya sendiri gitu, merasa spesial, merasa punya kedudukan khusus di hadapan Allah gitu. Itu hijab yang luar biasa ya. Biasanya dia solo karir ya, ngajinya solo karir, zikirnya solo karir, wiridnya solo karir ya. Kalau solo karir dalam punya perhatian bagus gitu ya. Kalau solo karir dalam spiritual itu nggak bagus. Nanti kita terhijab dalam hal seperti ini ya. Untung saya nggak pengen bagus. Nah, yang kedua penyakit
kita terima atau halangan yang kita terima setelah kita bertobat adalah apa? I'ada ilal asi. I'ada ilal asi, balik kepada dosa semula. I'ada ilal asi, balik kepada dosa semula. Jadi yang tadinya kita sudah tobat, udah bersih-bersih, ya, kita masuk majlis, ada pengajian, ada gurunya segala macam. Lalu kita kalau melepas diri dari ikatan, akhirnya kita back to nature, kembali pada pergaulan kita, kembali kepada habit kita yang semula. Akhirnya kita melakoni dosa yang semula, kayak gitu. Jadi ya ada ilal asi, balik lagi kepada dosa yang pernah kita tangis, dosa yang pernah kita tobati. Kenapa? Biasanya dia suatu karir juga tuh, melepas diri, ngerasa udah tercerahkan, saya nggak butuh teman, nggak butuh guru, nggak butuh majlis, saya akan langsung aja dengan Allah. Ini biasa dicaplok nih sama zikru. Apa zikru itu? Serigala dalam kehidupan itu setan, saya bahasa gitu, setan, evil. Ya, jadi back to evil. Ya ada ilal asi, balik kepada maksiat yang semula.